Halo semuanya, saya Hadilatul Mursida dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, di sini saya ditemani oleh Ibu Siti Nur Khalifah atau yang biasa dipanggil dengan Bu Iva, nggih. Untuk Bu Iva, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Nah, kita kali ini akan membahas mengenai peran penting wali kelas dalam membina kedisiplinan siswa. Nah, sebenarnya menurut Ibu apa sih tugas dan tanggung jawab sebagai wali kelas itu? Kalau untuk tugas dan tanggung jawab itu pasti beda dengan guru biasa ya. Nah, jadi lebih banyak tugasnya. Yang pertama mungkin kalau tanggung jawabnya menjadikan kelasnya itu menjadi kelas yang lebih asik, lebih asik iya. Terus pembelajarannya kita membuat pembelajarannya mungkin beda dengan yang lain. Nah, kan kalau guru biasa hanya mengajarkan pembelajarannya saja, untuk semisal kalau guru agama berarti kan hanya fokus ke agama. Sedangkan kalau guru wali kelas itu kan berarti harus menguasai semua, mencakup semuanya, dari iya. pelajaran yang A sampai ke yang Z. Jadi gimana caranya? Berarti kan kita harus anak itu jangan sampai bosan di kelas itu seperti apa gitu. Kalau untuk tanggung jawabnya ya tadi menjadikan kelasnya itu lebih hidup supaya anak-anak lebih aktif, supaya anak-anak itu nggak bosan di dalamnya. Kemudian untuk cara jenengan motivasi anak-anak itu gimana gitu Bu? Kalau untuk motivasi ya gimana ya, mungkin dari diri sendiri dulu ya, dari sendiri. Jadi kan kalau pelajaran itu, apalagi kalau MI itu pembelajarannya lebih banyak daripada SD ya. Jadi kita dari caranya supaya kelasnya itu lebih enjoy, lebih berarti dari kita dulu, dari kita sebagai wali kelas ataupun dari gurunya memotivasi. Contoh kita pembelajarannya harus seperti ini, apalagi kita menggunakan K13 ataupun kurikulum merdeka itu kan ada pembelajarannya sendiri. Ini kan membahas mengenai motivasi. Setiap guru kan mempunyai inovasi tersendiri untuk membangun atau membina kedisiplinan siswa dalam bentuk pembelajaran maupun di luar pembelajaran gitu. Kalau untuk kedisiplinan di kelas 6, guru saya yang pegang kelas 6 ya, kelas yang bisa dibilang tinggi ataupun kita harus menghadapi ujian-ujian. Jadi kalau untuk kedisiplinan sendiri itu saya pakai metode time out. Itu metodenya yang seperti apa gitu? Jadi kalau metode time out itu pakai jeda. Jadi misal pembelajarannya kita belajar pertama pembelajarannya akhirat ya, berarti kan kita harus di sela-sela pembelajaran itu kita menggunakan, kita kasih jeda. Contoh gini, kadang anak itu ada yang mendengarkan, ada yang boter gitu. Jadi gimana caranya? Kita kan sudah paham ya, pastinya kita sudah paham, oh anak ini bermain sendiri. Nah, berarti kita sebagai gurunya harus diam dulu. Nah, memberikan time out kepada mereka, paling lama mungkin 10 menit biasanya saya, terus ngasih tahu bahwa sampean itu salahnya di sini. Seharusnya kalau dijelaskan itu harus didengarkan. Nah gitu, itu
Tadi diberi pengarahan melalui kita diam dulu tadi dan memberikan waktu untuk siswa itu introspeksi gitu. Nah, betul. Inovasi time out ini jenengan asal mulanya bagaimana gitu? Kalau asal mula guru saya juga baru ya. Saya baru mengenal anak-anak kelas 6 juga kurang lebih 8 bulan. Jadi paling tidak sudah tahu lah, oh anak ini tuh sifatnya seperti ini. Oh anak ini tuh bisa tapi nggak mau mendengarkan. Jadi lebih mendalami ke karakter siswa. Nah, setelah dilihat-lihat karakternya, oh berarti kita yang paling pas itu pakai inovasi dan matematika supaya mereka itu mikir. Ya, bisa introspeksi diri lah gitu. Untuk faktor penyebabnya terjadinya inovasi tersebut seperti apa? Itu tadi karena kalau biasanya dijelaskan dalam kita kan pembelajarannya selama satu pelajaran 35 menit lah. Nah, itu biasanya kalau kita sebagai guru kan ngomong aja ya. Nah, kita ngomong menjelaskan tapi muridnya itu ada yang main sendiri, ada yang tidak mendengarkan. Nah, itu makanya. Jadi metode yang paling gampang untuk anak-anak kelas 6 itu yang saya ambil itu tadi metode TMO-nya. Mulai kapan inovasinya itu dengan gunakan gitu? Apa mungkin dari kelas 6 saja atau kelas yang lain juga ikut menggunakan inovasi ini gitu? Kalau untuk inovasinya kelas 6 saja. Untuk mulainya berarti jenengan mulai ngajar atau ya bisa dibilang bulan ketiga lah ya. Bulan ketiga tahun ini. Di bulan ketiga berarti dari saya masuk. Jenengan masuknya tahun berapa? Masuknya 2023 di bulan Agustus. Berarti paling ke Oktober lah. Ketika saya sudah mengenal karakternya baru dimulai inovasinya. Terus inovasi dan inovasi. Untuk inovasi ini yang terlibat itu siapa saja? Yang terlibat ya siswa pastinya ya, Siswa kelas 6 dengan saya. Karena kalau di sini kan wali kelas, jadi pengajarnya kan cuma satu kelas. Itu mengajarnya dari semua mata pelajaran. Dalam penerapan ini tuh apakah ada hambatan selama dengan ngajar makan? Kalau hambatan mungkin ya pasti ada, karena nggak semua murid itu bisa mengerti apa yang sudah menjadi inovasi kita. Ada juga yang kita sudah berikan jeda untuk berpikir. Berpikir 10 menit, setelah itu kita mulai lagi, diulangi lagi lah. Tidak bisa langsung diterima begitu. Kalau menurut ibu sendiri ya, bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Kalau cara mengatasinya ya kita menjelaskan lah bahwa kalau di kelas, kalau dijelaskan dengan guru itu harus didengarkan. Itu saja sih, soalnya kita kalau berhubungan dengan anak kecil kan nggak bisa dengan cara yang tentang pasal itu seperti apa, jadi harus dijelaskan dengan pelan bahwa kalau dijelaskan dengan guru itu harus didengarkan. Terus kalau kita alasannya nggak mendengarkan berarti kan nggak ketinggalan lah, dengan pelajaran. Kalau untuk manfaat dari penerapan inovasi ini tuh salah satunya apa? Kalau menurut saya sendiri manfaatnya mungkin ya mereka lebih bisa tahu lah kesalahannya itu apa. Ya meskipun nggak selamanya mereka tahu, paling tidak ketika saya kasih jeda time out lagi,
mereka mikir oh iya ya saya kan masa jauh nggak apa oh iya ya saya salah gitu. Jadi kan setiap siswa juga kan karakternya beda-beda ya. Menurut Jangan, untuk inovasi ini tuh kan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, apa saja kelebihan serta kekurangan dari inovasi yang Jangan gunakan tersebut? Kalau kelebihannya ya balik lagi mereka mungkin bisa introspeksi, nggak cuma di dalam kelas, bisa di luar kelas juga. Kalau kekurangannya apa ya? Ya mungkin nggak semua siswa itu bisa menerima apa yang sudah kita rancang lah, enggak. Terus habis itu nggak semua siswa juga bisa ngerti. Kalau bisa ketika dikasih jeda itu mereka seharusnya itu mikir, oh iya salahnya di sini, tapi mereka malah gitu sih. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab wali kelas dalam membina kedisiplinan siswa yakni untuk menjadikan kelas lebih asik, karena pembelajaran di dalam kelas itu berbeda dengan yang lain. Jika guru-guru yang biasa hanya mengajar satu mata pelajaran saja, berbeda dengan wali kelas. Wali kelas itu mengajarkan semua mata pelajaran. Kemudian tugas dan tanggung jawab wali kelas yang lainnya yakni menjadikan kelas untuk lebih hidup ataupun lebih aktif. Karena jika kelasnya tidak hidup atau aktif, maka siswa juga akan merasa bosan. Untuk motivasi anak-anak, beliau dimulai dari diri sendiri. Kemudian Bu Iva mulai memotivasi siswanya melalui beliau mengajar di dalam kelas dan membimbing siswanya untuk lebih disiplin. Untuk inovasi yang digunakan oleh Bu Iva dalam membina kedisiplinan siswa, di sini beliau menggunakan inovasi time out. Di mana inovasi time out ini adalah inovasi dengan cara memberikan jeda kepada siswa yang biasanya Bu Iva menggunakan jeda paling lama 10 menit agar siswa tersebut bisa introspeksi diri atau introspeksi kesalahannya. Kemudian asal mula diterbitkan atau dimunculkannya inovasi time out ini karena pada saat beliau mengajar, beliau mulai memahami karakteristik siswa, sehingga Bu Iva kemudian terpikirkan untuk menggunakan inovasi time out ini. Untuk faktor penyebab terjadinya inovasi time out ini, karena beliau kan mengajar di kelas 6. Beliau mengajar di kelas 6 itu kan banyak menjelaskan materi, mulai menjelaskan, terus ceramah, ngobrol-ngobrol juga sama siswa. Ketika beliau menjelaskan tersebut, banyak dari siswanya itu ada yang mengantuk, kemudian ada yang ngobrol sendiri, ada yang tidak mendengarkan, sehingga inovasi ini sangat tepat digunakan oleh beliau. Kemudian awal mula digunakannya inovasi ini yakni sejak beliau mengajar di MI ini, yakni beliau mengajar bulan ketiga, lebih tepatnya pada bulan Agustus tahun 2023. Adapun yang terlibat untuk dalam inovasi time out ini yakni Bu Iva, kemudian siswa kelas 6. Kemudian adapun hambatan-hambatan yang terjadi ketika menerapkan inovasi time out ini, Bu Iva mengatakan bahwa tidak semua siswa bisa paham dan mengerti cara kerja dari inovasi Bu Iva ini. Setelah diterapkannya inovasi ini, selang beberapa menit
itu banyak dari siswa itu mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian Bu Iva juga mengatakan bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, beliau menasihati siswa-siswanya itu apabila ada guru yang mengajar itu didengarkan, kemudian dipahami materinya. Jadi kalau kita tidak mendengarkan, maka anak-anak tersebut bisa ketinggalan oleh teman-temannya gitu. Kemudian untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan inovasi time out ini, dengan cara menjelaskan ke siswa bahwa ketika ada guru yang mengajar di dalam kelas itu, kita harus mendengarkan, tidak boleh ramai sendiri. Karena nanti kalau siswa tersebut ramai sendiri, maka akan ketinggalan materi oleh teman-teman yang lainnya, begitu. Untuk kita menasihati siswa itu kan sama anak kecil ya, kita itu harus secara baik-baik. Jadi anak kecil kan tidak bisa diomongi secara kasar. Kemudian untuk manfaat diterapkannya inovasi time out ini untuk menjadikan siswa lebih paham dan bisa introspeksi kesalahannya ada di mana. Meskipun untuk karakter siswa juga itu berbeda-beda. Kemudian kelebihan dari inovasi ini menjadikan siswa bisa introspeksi baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian untuk kekurangan dari penerapan inovasi ini itu masih banyak dari siswa yang mengulangi kesalahan yang sama lagi, meskipun setelah diterapkannya inovasi tersebut. Untuk itu saja kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembahasan mengenai peran penting wali kelas dalam membina kedisiplinan siswa di MI Islamiyah Semberagung Mantur. Ini tadi kan kita sudah membahas mengenai peran penting wali kelas dalam membina kedisiplinan siswa. Nah, terima kasih untuk Bu Iva sudah menemani podcast kali ini, sudah meluangkan waktunya. Oke. Untuk akhir sesi ini saya tutup. Terima kasih sekali lagi Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.